Halo semuanya, nama saya Mariho Bilina Arunglangi, NIM 218118300, kelas S9. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara guru untuk mengatasi prestasi belajar siswa ABK yang rendah. Secara umum, rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori, yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kerusuhan dan bencana alam, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar. Anak yang mengalami kedwibahasaan atau perbedaan bahasa di rumah dan di sekolah. Anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena isolasi budaya dan kemiskinan dan sebagainya. Anak berkebutuhan khusus temporer apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya, bisa menjadi permanen. Nah, dari hal tersebut kita tahu bahwa ABK memiliki kesulitan dalam belajar. Oleh karena itu, guru harus mempunyai strategi dalam proses pembelajaran. Nah, strategi pengajaran anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif bertujuan untuk membantu peserta didik agar bisa belajar dengan baik di kelas. Dalam mengajar anak berkebutuhan khusus, perlu adanya pemahaman, memahami peserta didik dengan kebutuhan-kebutuhan khusus, memerlukan suatu analisis. Peserta didik berbeda dalam sifat dan kebutuhannya, sehingga memberi pengajaran peserta didik seperti ini merupakan suatu proses pengkategorian silang. Strategi pengajaran yang terbukti efektif pada satu jenis tantangan pembelajaran akan potensi dalam memberikan pengajaran pada peserta didik dengan kebutuhan atau hambatan khusus lainnya. Terdapat 4 strategi pengajaran yang saya sampaikan, yaitu yang pertama, strategi untuk anak dengan masalah perhatian atau konsentrasi. Kedua, strategi untuk anak dengan masalah daya ingat. Ketiga, strategi untuk anak dengan masalah kognisi. Dan yang keempat, strategi untuk anak dengan masalah sosial dan emosional. Oke, kita bahas strategi yang pertama, yaitu strategi pengajaran untuk anak dengan masalah perhatian atau konsentrasi, yaitu dengan yang pertama, mengubah cara mengajar dan jumlah materi baru yang akan diajarkan. Siswa yang mengalami masalah perhatian dapat ketinggalan jika materi yang diberikan terlalu cepat atau jika beban menumpuk dengan materi yang kompleks. Hal ini berguna untuk memperlambat laju presentasi materi, menjaga agar peserta didik tetap terlibat dengan memberikan pertanyaan pada saat materi diberikan, untuk menjamin agar tiap langkah atau bagian dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua, mengadakan pertemuan dengan peserta didik. Nah, hal ini dapat dilakukan untuk memberikan perhatian yang lebih kepada peserta didik. Nah, perhatian yang dilakukan dengan tanpa hukuman dan tanpa ancaman. Kemudian yang ketiga, membimbing siswa lebih dekat ke proses pengajaran dengan sikap dan tindakan yang lembut. Yang keempat, memberikan dorongan secara langsung dan berulang-ulang. Yang kelima, utamakan ketekunan perhatian daripada kecepatan menyelesaikan tugas. Yang keenam, ajarkan self-monitoring of attention. Peserta didik dapat dilatih untuk memonitor perhatian mereka sendiri dengan timer atau alarm jam. Yang kedua, strategi pengajaran untuk anak dengan masalah daya ingat atau memori, yaitu dengan yang pertama, mengajarkan dengan menggunakan penanda berupa garis bawah atau lightning untuk memancing ingatan siswa.
Kemudian yang kedua, perbolehkan menggunakan alat bantu memori, bisa berupa kalkulator untuk mengingat perkalian atau daftar ejaan untuk membantu mengingat. Yang ketiga, biarkan peserta didik yang mengalami masalah sulit mengingat untuk mengambil tahapan yang lebih kecil dalam pengajaran. Yang keempat, ajarkan peserta didik yang bermasalah dengan daya ingat untuk berlatih mengulang dan mengingat. Yang kelima, dalam mengajar, guru harus membuat sebuah alat peraga yang konkret dalam kehidupan sehari-hari siswa sehingga dapat menstimulasi siswa agar materi mudah diingat dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pengajaran untuk anak dengan masalah kognisi, yaitu yang pertama, berikan materi yang dipelajari dalam konteks high meaning, yang artinya penegasan pengertian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh, analogi, atau kontras. Siswa yang memiliki kesulitan belajar mungkin tidak memiliki dasar pengetahuan seluas teman lainnya. Informasi yang baru yang bisa dimengerti oleh kebanyakan siswa mungkin tidak dapat diserap bagi siswa yang memiliki kesulitan belajar. Oleh karena itu, penting untuk menentukan apakah siswa memahami arti bacaan mereka atau arti suatu pertanyaan mengenai materi yang baru. Kemudian yang kedua, menunda ujian akhir dan penilaian sampai peserta didik mampu menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang ketiga, tempatkan peserta didik dalam konteks dalam pembelajaran yang tidak pernah gagal. Kemudian yang keempat, yaitu strategi pengajaran untuk anak dengan masalah sosial dan emosional. Yang pertama, buatlah sistem penghargaan kelas yang dapat diterima dan dapat diakses agar peserta didik merasa ikut serta dalam bagian pembelajaran dan dapat berprestasi. Kemudian yang kedua, membentuk kesadaran tentang diri dan orang lain. Cara ini untuk membantu peserta didik menjadi lebih mengenal sikap mereka sendiri dan dampaknya bagi orang lain. Yang ketiga, mengajarkan sikap positif seperti kedisiplinan, kejujuran, dan lain-lain. Nah, itu dia materi yang saya sampaikan pada video ini. Sekian video dari saya, terima kasih.